Di hamparan hijau tanah Nusantara, di mana mentari pertama menyentuh bumi, ada sebuah kisah yang tak banyak terucap. Kisah tentang kesabaran, kerja keras, dan secuil harapan yang kini perlahan pudar. Ini adalah kisah para petani tembakau. Mereka yang hidupnya terikat erat dengan setiap helai daun yang tumbuh subur. Halo masyarakat Kretek, kali ini saya sedang ada di lereng Gunung Sumbing. Bagi yang belum tahu, di lereng Sumbing ini semua ladang ditanami tembakau ketika musim kemarau. Nggak kebayang di sini ini berapa ribu hektar ya luasnya. Yang pasti masyarakat sekitar sini menggantungkan hidupnya dari tanaman yang bernama tembakau. Tembakau ini digadang-gadang sebagai emas hijau dan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Nama saya Tri Rahayu Sangit Wicaksono, pekerjaan petani, khususnya kami petani tembakau. Memang mata pencaharian pokok kami adalah bertani atau bercocok tanam tembakau. Komoditas utama tembakau, karena untuk mengingat waktu musim-musim kemarau, tanaman yang cuma kuat itu di musim kemarau untuk di wilayah kami khususnya itu memang tembakau. Mengingat untuk tanaman-tanaman yang lain, itu kita sampai 1 atau 2 tahun baru panen. Maka di musim kemarau pun tembakau itu kuat. Dan tanaman yang lain itu membutuhkan kadar air yang banyak. Sedangkan tembakau itu malah kalau kadar airnya banyak, itu pengaruhnya kurang bagus. Efek untuk tembakau, karena di musim-musim itulah Tuhan menciptakan alam dan iklim yang bertepatan di tempat kami untuk menjadikan tembakau dengan hasil yang sangat maksimal bagi kami petani tembakau. Halo Sobat Kretekus, kali ini saya lagi di ladangnya Pak Sanggit. Para petani di lereng Sumbing ini menggunakan metode tumpang sari. Jadi jagung, cabai, dan bawang ditanam sekaligus dan juga tembakau. Nah, dalam beberapa bulan itu, cabai, jagung, dan bawang itu akan panen. Lalu tembakau akan tumbuh. Jadi para petani memang pandai mengefisiensikan waktu dan juga lahan. Nah, kenapa tembakau menjadi akhir? Karena ia dipersiapkan untuk musim kemarau, di mana tanaman yang lain tidak akan kuat untuk tumbuh karena airnya kering di sini dan hanya tembakau yang kuat di lahan seperti itu. Pertama kita dari budidaya dulu, karena tembakau itu budidaya dan budaya itu sangat melekat. Dari budidaya, pertama kita menentukan lahan mana yang akan ditanamin. Jadi lahan itu ada yang miring, kemiringannya itu misalkan bukit, miring menghadap ke timur, menghadap ke selatan, dan menghadap ke utara. Nah pertama, sebelum nanti kita akan menentukan lokasi yang akan kita tanamin tembakau, pertama kali adalah kita mengadakan ritual nyampar bun atau nyecel, bahasa petaninya nyecel. Nyecel itu adalah awal pengolahan lahan. Di situ itu ada prosesi ritual. Karena petani sebelum menggarap lahan itu, sebelum menanam tembakau, petani itu kula nuwun dulu dengan bumi, dengan semesta itu kula nuwun dulu. Nah, kenapa dinamakan nyampar bun? Embun itu setelah musim tembakau, kemudian di lahan pertanian itu tumbuh rumput yang liar di lahan pertanian itu, kemudian ada embun yang menempel. Nah, mereka ini lagi asik. Semesta ini lagi asik. Nah, ketika nanti manusia yang akan menanam dan menggarap lahan itu, kemudian menyenggol gitu ya, bahasanya menyenggol rumput, kemudian mengganggu ketenangan antara rumput dan embun itu, kemudian ada prosesi ritual yang dinamakan nyampar bun. Nyampar itu menyenggol, bun itu adalah embun. Iya, untuk varietas kita bahasanya pakai kemeloko 1 atau kemeloko 2, atau bahasa yang kita
biasa dipakai di tempat kami, bahasanya biasanya gober ginjal. Untuk WHO tanggal 31 Mei, hari tanpa tembakau. Kenapa kok ada hari tanpa tembakau? Ini ada faktornya mungkin penjajahan ekonomi. Mereka ingin masuk bahan mereka masuk ke dalam kita, industri kita. Karena rokok itu yang pasar menjanjikan. Mereka itu iri dengan kita. Sebetulnya Indonesia itu harus bangga karena punya produk olahan sendiri, dikonsumsi sendiri, dan dinikmati oleh rakyat sendiri. Tembakau bagi masyarakat di Desa Legokasari tidak hanya sebagai komoditas kemudian yang ditanam, dipelihara dan lain sebagainya. Tapi tembakau lebih sebagai harga diri bagi petani tembakau, terutama di Kabupaten Temanggung. Makanya, ketika ada yang benci tembakau, anti tembakau, apakah mereka ini bisa memberikan penghidupan bagi masyarakat sekitar yang justru menggantungkan hidupnya dari tembakau? Boyolali, dua kecamatan yang menjadi sentra penghasil tembakau, adalah Kecamatan Selo dan Kecamatan Cepogo. Tim komunitas Kretek memilih Kecamatan Selo sebagai tempat ekspedisi emas hijau di Boyolali. Kecamatan Selo berada di lereng Gunung Merapi Merbabu. Ada ribuan hektar lahan petani di sini. Ribuan hektar itu didominasi oleh tanaman tembakau ketika musim kemarau. Kata sebagian warga di sini, tembakau telah memberikan penghidupan bagi masyarakat di sini. Gimana ceritanya Pak Praps? Tembakau di Boyolali ini. Iya, jadi di Boyolali itu sebenarnya yang nanam tembakau itu ada di kebanyakan di Kecamatan Selo. Selo. Tembakau di daerah sini, desa apa berarti? Saya nggak tahu ya. Itu satu-satunya petani. Iya. Mungkin di dusun sini, di sekitaran sini mungkin. The one and only. Kalau di Boyolali terus kita berada di base camp atau lereng Gunung Merbabu, tepatnya ya ini ya, di kerumunan base camp ini ada satu orang yang masih menanam tembakau di sini. Di era gemburan bawang Ya. dan juga sayur-sayuran. Mereka berhutang budi pada tembakau. Mereka bisa menyekolahkan anak, membangun rumah, mencukupi kebutuhan sehari-hari karena tembakau. Tak hayal, perokok atau bukan perokok, warga di wilayah lereng Gunung Merapi Merbabu menggantungkan hidupnya dari tembakau. Halo sob, kita sekarang ada di kota terakhir ekspedisi Emas Hijau. Kita mendatangi Kecamatan Manis Renggo di Klaten. Tetapi sayangnya, kecamatan yang terkenal dengan tembakau ini, hampir semua petani merata tidak menanam lagi tembakau. Karena harga tembakau sudah tidak bisa lagi menutup modal. Apa masalahnya? Apakah karena kenaikan cukai atau pupuk yang mahal? Mari kita cari tahu. Kita akan lanjut ke Desa Nangsri yang katanya masih ada yang menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Hamijo, Ketua Kelompok Tani Maju. Pekerjaan saya sebagai petani. Untuk di Nangsri Manis Renggo, kaitannya tanaman tembakau,
Untuk tahun ini kelihatannya gairah menanam petani sangat kurang, walaupun saya kira ya juga masih ada. Petani merasa agak lesu menanam tembakau karena sudah tidak menguntungkan bagi petani. Petani nggak mau ngambil resiko, terutama malah istilahnya modalnya ora balik ya, karena nanam tembakau biayanya tinggi. Sementara harga sudah nggak menentu, beda tahun-tahun yang 5 tahun yang lalu. Sekarang harganya itu 60-70, sementara biaya operasionalnya sudah tinggi. Jadi untuk segi ekonomi sudah nggak masuk. Daripada ngambil resiko, petani main aman, nanamnya padi, jagung, atau cabai. Era kejayaan tembakau itu dimulai 93. 93 itu tembakau sini itu harganya nyampe 200. Sementara harga emas itu cuma 20.000 per gram. Itu sampai 2015 harga masih nyampe 180 sampai 200. Tapi setelah 2015 banyaknya regulasi sebagai petani, harganya makin merosot, tidak meningkat, sementara biaya operasionalnya semakin tinggi. Saya dibesarkan dari tembakau, saya dari nol. Saya itu sekolah dibiayai dari tembakau, bikin rumah dari tembakau, beli kendaraan, sawah, tanah, semua aset-aset itu 80% dari tembakau. Waktu kejayaan tembakau. Kalau musim tembakau di daerah sini itu penjual keliling itu rame, baik penjual pakaian, penjual mebel, bahkan sepeda motor itu sampai inden, di dealer itu sampai habis. Semoga kejayaan tembakau bisa terulang di desa kami, umumnya Manis Renggo dan sekitarnya. Karena dengan tembakau lesu, dampaknya luar biasa. Perekonomiannya terpuruk dan petani ya kembang kempis. Pengepul-pengepul yang katanya itu karena belinya dari petani itu, kalau dulu di era kejayaan itu keranjangan dari murni dari petani. Petani petik, diimbu, dirajang, dimasukin keranjang. Mulai rusak pemasarannya itu, tengkulak masuk, belinya itu enggak keranjangan, tapi ditumplai, digulung, terus dicampur. Nah, campurannya itu yang bikin kualitasnya jadi turun. Akhirnya efeknya tembakau di daerah sini harganya makin jatuh. Ini. Watah nih. Bener iki kan produksi mbako kabeh iki. Tapi mesti bako, Pak. Mbako lu pasti nek mriki. Piye? Niku andalane nek mriki tanam mbako. Belum ditanemi. Ini nunggu panen. Ing dalam mriku niku calon tidak mboten gelandangan gedene Mas. Nggih. Sing mboten ditarik sakniki. Niku padha dicacah. Nang kene lambu barang kok bisa bulan Bako. nggih muteran. Pun enten. Pun Dewi pun pesen kuwi nek keran, yen napa tanam. Nggih kanca kula iki. Nggih nggih. Nek kula sampai tuwa niki Mas wis
kurang ya iki jenom gawahane omah nganggo aku. Nggih. Ngantek 75 patok. Terus dasare terus niku dibangan jeglong barang ya tahu lek jenenge pati ya tahu wis. Kula sapoke tahun 77 Mas mriki. Nggih. 77 sudah nanam tembakau. Walah niku pun terus mboten andur saya keten. Soalnya napa? Wis iso nyarutan wis ayem. Oke. Kalau tradisinya habis panen tembakau, biasanya petani perajang itu patungan nanggap wayang kulit sebagai ucapan rasa syukur.